Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit tentang potensi manusia. Pada beberapa referensi dan literatur dijelaskan bahwa potensi manusia itu adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki setiap individu untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, potensi manusia mencakup aspek fisik, aspek emosi, aspek intelektual, dan aspek spiritual. Kita akan jelaskan sedikit masing-masing aspek ini. Yang pertama adalah aspek fisik. Nah, pada aspek fisik ini, kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik seperti kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Yang kedua adalah aspek emosi. Nah, aspek emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi seperti empati, kemudian kesadaran diri, dan keterampilan sosial. Lalu yang ketiga adalah aspek intelektual, yaitu kemampuan untuk berpikir, belajar, memecahkan masalah seperti kreativitas, analisis, dan evaluasi. Lalu yang keempat adalah aspek spiritual, kemampuan untuk mencari makna dan tujuan hidup seperti kesadaran diri, nilai-nilai, dan kepercayaan. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi manusia tersebut? Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah motivasi. Faktor genetik adalah faktor keturunan yang mempengaruhi kemampuan dan kekuatan individu. Kemudian kalau faktor lingkungan adalah faktor yang di luar yang mempengaruhi perkembangan dan penggunaan potensi pada manusia seperti pendidikan, pengalaman, dan sosial. Lalu yang ketiga adalah faktor motivasi, yaitu faktor internal yang mempengaruhi keinginan dan semangat individu untuk mencapai tujuannya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengembangkan potensi manusia tersebut? Yang pertama melalui pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga refleksi, dan yang keempat latihan. Kalau melalui pendidikan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar. Kalau melalui pengalaman, memperoleh pengalaman dan keterampilan melalui aktivitas dan pekerjaan. Dan kalau melalui refleksi, merefleksikan diri sendiri untuk meningkatkan kesadaran dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kalau melalui latihan, dan praktik untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa manfaat dari mengembangkan potensi manusia itu? Yang pertama meningkatkan kualitas hidup, yang kedua meningkatkan kepercayaan diri, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas. Yang pertama meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, manfaat meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran diri dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, manfaat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Demikian tema kita hari ini mengenai potensi pada diri manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.